illallah, la ilaha 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 illallah. صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qaili fi kitabil karim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwar rahmanur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu zul kalbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hakikatnya mati kecuali orang yang berilmu, orang alim. Orang berilmu sekalipun hidup pada hakikatnya tidur kecuali mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Satu hal yang menjadi tujuan pokok kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah diterimanya amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memberinya pahala sebagaimana mestinya. Ini adalah harapan kita setiap kali kita beribadah kepada Allah. Ibadah apapun yang kita kerjakan dalam hati, tentulah kita tidak habis berharap semoga Allah berkenan menerima dan membalas amal-amal ibadah kita itu. Tetapi rupanya tidak setiap orang yang beribadah berhasil mencapai tujuan yang pokok ini. Sehingga ibadah yang dilakukannya hanyalah merupakan kerja yang sia-sia belaka. Maklumlah, tentu saja ibadah tidak akan diterima Allah karena ibadah itu tidak dikerjakan sesuai dengan dasar-dasar yang sah dari Allah atau Rasulnya. Ibadah yang dikerjakan hanyalah perbuatan-perbuatan bid'ah belaka yang dibuat-buat menurut selera diri sendiri. Atau barangkali juga ibadah itu tidak diterima oleh Allah karena tidak dikerjakan secara ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah semata-mata, tetapi karena tujuan-tujuan atau motif-motif yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, innallaha ta'ala la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan secara ikhlas dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hadirin yang berbahagia, inilah persoalan kita pada yang mulia ini. Kita akan membicarakan tentang masalah ikhlas. Dalam akhlak Islam, ikhlas digolongkan sebagai salah satu dari akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Karena itu ikhlas termasuk hal yang diperintahkan dalam agama kita. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita selalu tulus ikhlas dalam seluruh kegiatan keagamaan atau peribadatan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas beragama untuk Allah semata-mata. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni atau bersih. Tidak ada campuran. Ibarat emas ialah emas tulen yang bersih dari segala macam campuran dari bahan-bahan lain seperti perak, perunggu, dan lain sebagainya.
Maksud bersih di sini ialah bersihnya sesuatu pekerjaan dari campuran maksud-maksud yang selain Allah. Seperti ingin dipuji orang, ingin mendapatkan nama, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu pekerjaan dapat dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata hanya karena Allah saja, mengharap ridhonya dan pahalanya. Perbuatan yang tidak ikhlas itu disebut isyrak, artinya berserikat atau bercampur dengan yang lain, yaitu perbuatan yang dilakukan tidak murni semata-mata karena Allah, tetapi bercampur dengan maksud-maksud yang lain selain Allah. Ikhlas dan isyrak ini tidak dapat dipertemukan, seperti halnya tidak dapat dipertemukannya antara gerak dan diam. Tetapi keduanya sama-sama bertempat di hati. Karena itu kalau ikhlas telah bersarang di hati, isyrak yang menjadi lawannya tidak bisa masuk kecuali ikhlas telah terbongkar keluar. Karena itu yang timbul atau yang terjadi tentulah salah satunya saja. Apakah dalam perbuatan seseorang itu ikhlas ataukah isyrak? Mustahil dalam sesuatu perbuatan dapat terjadi sekaligus bersama-sama. Ya ikhlas, ya isyrak. Saudaraku yang berbahagia, ikhlas dan isyrak artinya jelas berbeda, bahkan merupakan dua hal yang berlawanan. Namun kadang-kadang keduanya tidak menunjukkan perbedaan dalam gejala lahiriah. Contoh, si A dan si B sama-sama mengerjakan solat. Berdasarkan gerak-gerik yang kelihatan mungkin kita tidak bisa membedakan antara solat si A dan solat si B. Padahal si B dilakukan karena maksud-maksud selain Allah, yaitu karena ingin mendapat pujian mertua atau karena ingin mencuri sandal di masjid misalnya. Hanyalah orang yang bersangkutan yang tahu, di samping Allah juga tentunya, apakah ibadah yang dilakukannya itu ikhlas atau tidak. Memang dari segi lahiriah mungkin ikhlas dan isyrak ini tidak ada perbedaannya apa-apa, karena pandainya orang main sandiwara sehingga apa yang disimpan dalam hati tidak dilihat daripada tingkah laku lahiriahnya, tetapi dari segi nilai jelas sangatlah jauh berbeda antara ibadah yang berdasarkan keikhlasan dengan ibadah yang tidak berdasarkan keikhlasan. Berbeda dengan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Kalau kita laksanakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa tidak ada mengharap dipuji daripada orang lain. Kalau tidak ikhlas, maka ibadah yang kita kerjakan dengan tulus ikhlas karena Allah semata-mata, tentu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, maksudnya kalau kita tidak ikhlas, jelas ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitulah yang kita harapkan. Bahkan selain diterima, insyaallah ibadah kita yang dengan ikhlas kita laksanakan itu memperoleh juga fadilah atau keutamaan dari Allah. Mungkin berupa pahala yang berlipat ganda atau mungkin berupa fadilah yang lain. Dan besar kecilnya fadilah yang kita terima itu tergantung dari berapa kadar keikhlasan kita mendasari ibadah yang kita kerjakan itu. Itulah sebabnya sedekah yang kita lakukan secara rahasia lebih baik nilainya daripada sedekah yang kita kerjakan dilihat atau diketahui oleh orang lain. Sebab sedekah secara rahasia tentulah lebih ikhlas daripada sedekah yang diketahui orang lain. Rasulullah SAW menerangkan dalam sebuah hadisnya, "Adda minas sab'ah allazina yudilluhumullahu fi dillihi yawmal qiyamah rajulan tasaddaqa fa hafatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu." Artinya termasuk golongan 7 orang yang dilindungi oleh Allah di bawah lindungannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluluhuran dan kemuliaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas sangat rugi sekali. Ia berarti melakukan perbuatan yang sia-sia
Karena apa yang dikerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia telah melakukannya dengan susah payah dalam waktu yang lama, atau sekalipun mungkin ibadah itu berupa ibadah harta benda dengan membantu usaha-usaha perjuangan Islam dalam sejumlah jutaan bahkan miliaran. Tidak ada artinya. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa rugi orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan lan turamu fasaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan batu itu bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Bahkan sesungguhnya orang-orang yang beribadah tetapi tidak ikhlas, mereka tidak hanya sekadar rugi karena tidak diterima ibadahnya itu oleh Allah, tapi mereka akan menjadi orang yang sangat celaka di hari kiamat. Sebab mereka itulah makhluk yang mula-mula akan menderita api neraka jahanam. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah menerangkan bahwa di hari kiamat nanti ada 3 orang di antara manusia ini yang mula-mula sekali akan menerima pertanyaan dari Allah. 3 orang itu masing-masing ialah: pertama, orang yang diberi ilmu pengetahuan; kedua, orang yang oleh Allah dikaruniai harta benda yang banyak; dan ketiga, orang yang gugur dalam medan jihad dalam mempertahankan agama Allah. Mereka masing-masing ditanya apa yang telah dikerjakan dengan nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka itu. Ya Rabbi, kata orang yang berilmu pengetahuan, dengan ilmu hamba itu hamba telah sembahyang malam, telah solat malam, dan telah mengerjakan ilmu hamba kepada orang-orang yang memerlukannya. Hamba sudah mengamalkannya. Kemudian orang yang kaya berkata pula, ya ilahi, harta kekayaan hamba itu telah hamba sedekahkan kepada orang lain siang dan malam. Sedangkan laki-laki pejuang yang gugur di medan jihad menjawab pertanyaan Allah dengan kata-kata, ya Rabbi, engkau suruh hamba berjihad, maka hamba pun pergi berjuang di medan perang dan hamba mati terbunuh, mati syahid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat yang ada ketika itu membantah ketiga jawaban orang tersebut, karena tidak ada keikhlasan mereka dalam beramal. Orang yang pertama tidak ikhlas dalam mengajar. Ia mengajar hanya sekadar supaya disebut sebagai orang yang alim atau sarjana yang hebat. Orang yang kedua tidak ikhlas dalam bersedekah. Ia bersedekah hanya sekadar supaya terkenal dalam masyarakat sebagai orang dermawan. Dan orang yang ketiga tidak ikhlas dalam berjuang menegakkan agama Allah. Ia berjuang dan melawan orang kafir di medan laga, tetapi hanya sekedar supaya disanjung, dipuja sebagai pahlawan. Jadi mereka itulah masing-masing tidak beramal secara tulus ikhlas. Di akhir cerita, setelah Rasulullah SAW menerangkan kisah yang demikian itu, bersabdalah beliau kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, mereka itulah makhluk yang mula-mula sekali akan menderita api neraka jahanam. Demikian saudaraku, ya insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasib orang-orang yang beribadah yang tidak berdasarkan pada keikhlasan. Semua keterangan ini hendaklah menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya kita selalu dan selalu tulus ikhlas dalam mengerjakan setiap ibadah atau amal yang kita kerjakan. Amal ibadah memang hanya mengenal satu alamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya kepada alamat yang tunggal inilah hendaknya semua amal ibadah kita arahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Mudah-mudahan kita mampu beramal dengan ikhlas. Dengan begitu mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala atau fadilahnya dan selamat dari ancaman malapetaka akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian daripada tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya daripada Al-Fakir dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat pun berada. Billahi fi sabilillah haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.